Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Arman Coneng. Saya akan membuat video pembelajaran terkait dengan masalah nomor pokok wajib pajak untuk kelas hukum bisnis dan perpajakan. Kalau kita berbicara tentang wajib pajak, maka ada satu identitas yang wajib dimiliki oleh setiap wajib pajak, di mana identitas ini selayaknya seperti KTP. Kalau sekarang namanya KTP elektronik. Setiap wajib pajak hanya memiliki satu NPWP saja. Apa pengertian dari NPWP? NPWP adalah suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Tadi saya sudah singgung bahwa NPWP sama seperti eKTP, setiap wajib pajak punya satu nomor dan itu akan dipergunakan selama transaksi yang berkaitan dengan masalah pajak. Apa itu fungsi NPWP? Pertama, sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. NPWP modelnya seperti ini. Dalam NPWP ada nomor, ada nama, kemudian ada tempat tinggal kita sesuai dengan KTP, kemudian terakhir adalah kapan NPWP kita terdaftar. Yang kedua, fungsi dari NPWP itu sendiri adalah untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi negara. Jadi salah satu fungsi dari NPWP adalah untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak agar tidak terjadi kesalahan membayar pajak karena nama bisa saja sama, tempat tanggal lahir, mungkin alamat juga kadang salah penulisan dan sebagainya, tetapi NPWP tidak mungkin nomor yang sama untuk dua wajib pajak. Sehingga NPWP adalah sebagai sarana untuk ketertiban dalam pembayaran pajak dan juga sebagai berfungsi dalam pengawasan administrasi perpajakan. Pencantuman NPWP. NPWP harus dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan, antara lain formulir pajak yang digunakan oleh wajib pajak, surat menyurat dalam hubungan perpajakan, dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP. Kita tahu bersama sekarang hampir semua dokumen ada kolom NPWP. Walaupun tidak semua, tapi rata-rata pengalaman saya hampir setiap formulir yang kita daftar selalu ada pencantuman nomor NPWP. Kenapa? Karena sekali lagi ini berguna dalam rangka ketertiban membayar pajak sekaligus untuk pengawasan fungsi perpajakan. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita mendaftarkan NPWP? Semua wajib pajak berdasarkan sistem self-assessment wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP. Jadi, setiap wajib pajak wajib hukumnya untuk mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak di wilayah yang meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Ada kata yang perlu kita garis bawahi adalah setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri. Kalau sudah ada kata wajib, berarti kalau tidak mendaftarkan diri padahal dia adalah wajib pajak, berarti pasti ada sanksi di balik itu. Yang kedua, terdapat kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP berkaitan dengan pajak terhutang. Yang ketiga, jangka waktu pendaftaran adalah 1. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 bulan setelah usaha mulai dijalankan. Jadi bagi wajib pajak pribadi atau orang yang menjalankan pekerjaan bebas atau badan, wajib mendaftarkan itu paling lambat 1 bulan setelah usaha mulai dijalankan. Kemudian aturan berikutnya adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Apa itu PTKP? Penghasilan tidak kena pajak setahun. Nah, kalau kita berbicara PTKP berarti ada ketentuan dalam undang-undang dalam pajak penghasilan. Kalau dia sendiri 54 juta setahun, kemudian kalau dia ada tanggungan tambah 4,5 juta untuk istri. Terus kalau ada anak 1 tambah 4,5 juta. Setiap ada tanggungan wajib pajak ada penambahan 4,5 juta maksimal kalau tidak salah 4 tanggungan. Itu namanya penghasilan tidak kena pajak. Kemudian terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi perpajakan. Ini saya sudah singgung di atas bahwa karena pendaftaran NPWP ini wajib bagi semua wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan, maka ketika kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh wajib pajak, yaitu dalam hal ini mendaftarkan NPWP, maka akan ada sanksi perpajakan. Nah, apa itu sanksi perpajakan? Bagi mereka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau tanpa hak NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau yang kurang dibayar. Jadi sanksi perpajakan ada sanksi penjara, dan ada sanksi untuk bayar denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Jadi ini adalah sanksi bagi wajib pajak yang sudah seharusnya mendaftarkan NPWP tapi tidak mendaftarkan NPWP. Nah, ketika seseorang atau badan usaha sudah mendapatkan NPWP, maka akan ada waktunya untuk penghapusan NPWP. NPWP dapat hapus antara lain. Pertama, wajib pajak orang pribadi meninggal dan tidak meninggalkan warisan. Jadi, NPWP orang tersebut akan terhapus ketika orang itu meninggal dan tidak meninggalkan warisan. Yang kedua, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang ketiga, warisan yang telah selesai dibagi. Kemudian, wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian bentuk usaha tetap yang telah kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap, dan wajib pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam huruf A dan B yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak. Jadi ketika wajib pajak sudah mendapatkan NPWP, maka ada satu momen NPWP itu akan dihapus. Yang tadi saya sudah sebutkan, syarat-syarat NPWP akan terhapus. Format NPWP. NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak, dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Ini saya unjukin NPWP saya.
memang benar ada 15 digit. 9 digit pertama adalah kode wajib pajak. Kemudian 6 digit berikutnya adalah kode administrasi perpajakan. Formatnya adalah sebagai berikut: XX.XXX.XXX.X garis datar. Kalau ini di slide titik harusnya garis datar. XXX.XXX itu adalah format dari NPWP. Kemudian ada catatan yang harus kita pahami dalam format NPWP adalah wajib pajak yang tidak diwajibkan mendaftarkan diri apabila memerlukan NPWP dapat mendaftarkan diri dan kepadanya akan diberikan NPWP. Sekali lagi, NPWP itu gratis asalkan kita mengisi formulir pendaftaran dan datang ke kantor pajak yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Setiap wajib pajak hanya mempunyai satu NPWP untuk semua jenis pajak. Untuk perusahaan perseorangan, NPWP atas nama pemiliknya. Untuk badan, misalnya perseroan terbatas yang baru berdiri, sebaiknya tetap mempunyai NPWP karena apabila rugi, dapat dikompensasi dengan tahun berikutnya. Itulah catatan mengenai NPWP. Semoga penjelasan singkat ini dapat membantu mahasiswa Fakultas Ekonomi dalam memahami materi tentang pajak dalam mata kuliah Hukum Bisnis dan Perpajakan. Kita akan lanjutkan pembuatan video pembelajaran ini dengan materi-materi sesuai dengan RPS yang telah disusun. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.